Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita banyak nikmat sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari ini untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam tak lupa kita curah limpahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatib berwasiat kepada diri pribadi beserta kepada jamaah sekalian agar selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa merupakan sebaik-baik bekal untuk menghadapi kematian. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Yang artinya, berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Al-Qur'an merupakan kitab suci bagi kita selaku umat Islam yang di dalamnya terdapat banyak sekali manfaat yang dapat kita peroleh. Oleh karena itu, pada khutbah Jumat kali ini, khatib akan menyebutkan 3 manfaat yang dapat kita petik dari Al-Quran. Manfaat pertama yang dapat kita peroleh dari Al-Quran adalah sebagai penyuci jiwa, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jumu'ah ayat kedua, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyyina rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Yang artinya, dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka, serta mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Manfaat kedua yang dapat kita peroleh dari Al-Quran adalah sebagai pemberi syafaat pada hari kiamat kelak, sebagaimana yang terdapat dalam hadis an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi. Yang artinya, dari Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran karena pada hari kiamat ia akan datang sebagai pemberi syafaat bagi para pembacanya. Lalu, apakah yang dimaksud dengan sahibul Quran? Yang dimaksud dengan sahibul Quran adalah al-mulazimina litilawatihi wal amilina bihi. Yang artinya, yang terus-menerus dalam membacanya dan mengamalkannya. Ketahuilah jamaah sekalian, bahwasannya mempelajari dan mengajarkan Al-Quran memiliki keutamaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang terdapat di dalam hadis khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Yang artinya, sebaik-baik manusia di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Imam Ibnu Qayyim berkata, mempelajari dan mengajarkan Al-Quran mencakup 2 hal. Yang pertama, mempelajari dan mengajarkan huruf-hurufnya, sedangkan yang kedua, mempelajari dan mengajarkan makna-maknanya. Poin kedua merupakan poin utama dari mempelajari dan belajar dan mengajarkan Al-Quran. Sedangkan poin pertama merupakan wasilah untuk mencapai poin kedua. Karena tidak mungkin seseorang akan memahami makna-maknanya
kecuali ia telah memahami huruf-hurufnya. Hadis di atas mendorong kita untuk selalu mempelajari mengajarkan Al-Quran. Jangan sampai kita terlalaikan darinya disebabkan hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi perbuatan maksiat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ada 6 hal yang harus kita lakukan supaya Al-Quran dapat bermanfaat bagi diri kita, yaitu dengan membacanya, memahaminya, menguasai bahasanya, mempelajari tafsirnya, mentadabburinya, serta mengamalkannya. Ketahuilah jemaah sekalian bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mendorong kita untuk mentadabburi Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Yang artinya, apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Sekiranya Al-Quran bukan dari sisi Allah, sungguh mereka akan mendapatkan banyak pertentangan di dalamnya. Imam Ibnu Qayyim menyatakan, memahami Al-Quran dan mentadabburinya akan membuahkan keimanan. Adapun jika Al-Quran hanya sekedar dibaca tanpa ada pemahaman dan tadabbur, itu bisa pula dilakukan oleh orang-orang fajir dan orang-orang munafik, selain dilakukan oleh orang-orang beriman dan bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Lalu, bagaimanakah cara tadabbur Al-Quran yang benar supaya kita dapat meraih manfaat darinya? Imam Ibnu Qayyim berkata, jika engkau ingin memetik manfaat dari Al-Quran, maka fokuskan dirimu saat membacanya dan mendengarkannya. Pasang baik-baik telingamu dan posisikanlah diri seperti orang yang diajak bicara langsung oleh zat yang memfirmankannya. Al-Quran itu semakin sempurna pengaruhnya bergantung pada faktor pemberi pengaruh yang efektif, tempat yang kondusif, serta terpenuhinya segala haknya. Semua ini telah terkandung dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid." Yang artinya, sesungguhnya yang demikian itu terdapat peringatan bagi orang-orang yang memiliki hati atau yang menggunakan pendengarannya sedangkan ia menyaksikan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dzamb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Manfaat ketiga yang dapat kita peroleh dari Al-Quran adalah sebagai penenang jiwa atau sebagai penenang hati, sebagaimana yang terdapat di dalam hadis dari Al-Barra. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tilkas sakinah tanazzalat bil Qur'an." Yang artinya, ketenangan itu datang dari Al-Quran. Maka jika ada seseorang yang menyatakan bahwa kesannya ketenangan itu datang dari musik, sungguh ia telah keliru. Karena ketenangan itu datang dari hal-hal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan dari hal-hal yang dibenci olehnya. Semoga dengan mengetahui beberapa manfaat yang dapat kita peroleh dari Al-Quran, kita semakin bersemangat dalam membacanya, mempelajarinya, mentadabburinya, serta mengamalkannya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfir lana wa tarhamana wa idza aradta fitnata qaumin fatawaffana ghairu maftun wa nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba 'amalin yuqarribuna ila hubbik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.